anak-anak, selamat pagi. Pagi, Bu. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik, Baik, Bu. Bersyukur kita selalu diberikan kesehatan dalam masa pandemi ini. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Pratnya Dewi dipimpin doanya ya. Ya, Bu. Terima kasih Pratnya sudah memimpin doa pada hari ini. Tolong kalian sekarang cari posisi yang bagus, tempat duduk yang nyaman. Jangan sampai nanti kalian nggak nyaman dalam mengikuti pelajaran hari ini. Saya sudah mengirimkan tadi link untuk presensi hari ini. Apakah semuanya sudah mengisi link absen tersebut? Sudah, Bu. Pembelajaran kita hari ini yaitu mempelajari tentang sistem persamaan linier dua variabel. Kemudian saya harapkan kalian semua dapat membuat model matematika dan menentukan solusi pemecahan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel menggunakan metode eliminasi. Kita ingat kembali, materi yang sudah kalian pernah pelajari waktu SMP itu adalah materi tentang bentuk aljabar. Coba perhatikan soal berikut. Variabelnya adalah Saya Bu Listia. Listia. Variabelnya apa Listia? Variabelnya adalah Y dan Z, Bu. Nah, kemudian koefisiennya. Saya Bu Zeta, Bu. Koefisiennya 2, Ya, terus? koefisien dari negatif 3, koefisien Ya. dari Z. Saya Bu Zenita. Sukunya terdiri dari 2Y, negatif 3Z, dan 5. 5, ya bagus. 5 merupakan konsta. Siapa yang mau menjawab? Aldina, Bu. Jawabannya itu 2X ditambah 3Y. Kan itu X-nya dikumpulin jadinya 4X dikurangi 2X, kan jadinya 2X. Terus 3Y-nya itu nggak ada, jadinya 2X ditambah 3Y. Ya, bagus sekali anak-anak. Kalian sudah mengingat lagi materi-materi sebelumnya. Nah, selain itu, kalian juga harus belajar nih sekarang materi SPLDV adalah materi dasar nanti yang harus kalian kuasai sebelum kalian mempelajari materi tentang sistem persamaan linier 3 variabel dan program linier. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari juga SPLDV ini sangat berguna dalam kehidupan kalian. Contohnya, kalau kalian ikut praktek. Nah, praktek kan kalian harus menyiapkan bahan-bahan kalian apa dan harus membeli alat-alatnya apa. Nah, seandainya nanti ketika kalian ke Pekanbaru itu, kemudian kalian kehilangan nota atau kwitansinya, sudah sampai sekolah lagi kan nggak mungkin lagi kalian ke sana untuk menanyakan ke dagangnya berapa harganya. Nah, itu jadi kalian bisa menggunakan konsep SPLDV ini untuk mencari harga pembelian suatu barang. Nah, sekarang kalian sudah baca belum? Saya ada mengirim tentang materi PowerPoint serta bahan ajar. Sudah dibaca belum? Sudah, Bu. SPLDV itu ada berapa metode yang sudah kalian baca Bu. tadi malam? Metode eliminasi. Bagus. Sebelum kalian menyelesaikan SPLD terlebih dahulu, kalian harus bisa menentukan model matematikanya. Untuk memahami pemahaman kalian yang sudah kalian baca kemarin, kemudian saya akan menayangkan sebuah video. Nah, apakah kalian sudah menonton tayangan video saya? Sudah, Bu. Kira-kira apa yang dapat kalian lihat di sana? Rai, gimana Rai? Tentang Nisa mengajak teman-temannya untuk ke Gramedia membeli buku dan pensil. Buku dan pensil, pena itu ya tepatnya. Kemudian oke, bagus. Aldina, apa Aldina? Karena kan dijelasin Nisa tuh ke Gramedia sama mana? Nah, dia tuh beli 2 buku tulis sama 1 pena dengan harga 30.000. Habis itu Nisa membeli satu buku tulis dan 3 pena itu harga 30.000. Habis itu Ayu memiliki 3 lembar uang 20-an. Ayu mau beli 3 buku sama 3 pena di sana. Ditanyain apakah cukup uangnya Ayu? Iya. Berarti kalian sudah mengamati tadi tayangan video saya. Nah, untuk menjawab itu, silahkan sekarang kalian menuju ke Google Classroom. Ya, untuk menjawab itu, di Google Classroom saya sudah bagikan LKPD kepada kalian. Nah, silahkan LKPD-nya nanti kalian jawab. Nah, nanti setelah itu kalian kembali lagi ke Google Meet presentasi. Nanti perwakilan kelompok silahkan presentasi.
untuk mempresentasikan hasil kalian. Saya akan pantau kalian, saya sudah kelompokkan kalian ke dalam grup-grup WA kecil. Kemudian saya akan mengamati kalian juga, apakah kalian aktif diskusinya, kemudian aktif bertanyanya, mau membantu satu teman dengan lain, dan yang paling penting itu adalah nanti kalian harus tepat waktu mengumpulkan tugasnya ya. Sekarang diskusi dulu, setelah itu kita akan kembali lagi ke Google Meet. Halo anak-anak. Halo Bu. Saya sudah menyaksikan tadi hasil diskusi kalian. Saya lihat sudah ada yang aktif. Nah, sesuai kesepakatan tadi, untuk kita bahas satu-satu dulu ya. Dari soal permasalahan 1, kita akan bahas dulu yang presentasi adalah dari kelompok 1. Ya, untuk kelompok yang lain silahkan kalian memperhatikan jika ada jawaban yang berbeda ya. Silahkan Sayu. Untuk di permasalahan 1 saya pakai yaitu mangga. Permisalannya bisa dengan 1Y plus 1Z sama dengan Rp33.000. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Ya, baik. Bagaimana dengan kelompok lain? Apakah ada tanggapan? Kelompok berikutnya, coba kelompok 2, ada tanggapan nggak kelompok 2? Ya, yang lain gimana? Adakah tanggapan? Ibu, Anis Bu, bedanya saya menggunakan permisalannya dengan A dan B. A buah mangga, B dan buah jeruk. Ya, apakah kelompok lain ada tanggapan lagi? Ya, karena tidak ada tanggapan dari kelompok lain, jadi yang dijelaskan oleh Sayu tadi sudah bagus sekali permisalannya, dan Senta sama, tapi menggunakan variabel A dan B. Nah, untuk persamaan itu tidak harus kita menggunakan variabel X dan Y atau A dan B, boleh kalian menggunakan variabel-variabel apa saja ya sebagai permisalan, boleh A, B, C, bahkan sampai Z juga tidak masalah. Itu tergantung bagaimana kalian memisalkannya nanti, seperti itu ya. Oke, bagus, kita lanjutkan kalau gitu ke nomor 2. Sesuai dengan ini, berarti gilirannya yang presentasi adalah kelompok 3. Ayo silahkan Lisa. Diketahui Nadira membeli 2 buku tulisan Jadi bagaimana? Apakah uangnya cukup atau tidak, Lisa? Uangnya Ayu cukup dan ada kembaliannya Bu. Oke, uangnya Ayu cukup dan ada kembaliannya. Coba pendapat dari kelompok lain bagaimana? Apakah semua sama mendapatkan seperti itu? Saya sama jawabannya kayak Lisa. Ya, yang dijelaskan oleh Lisa tadi sudah bagus. Langkah-langkahnya juga tadi sudah sesuai. Saya lihat memberikan kesimpulan. Nah, apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang mau memberikan kesimpulan hari ini kira-kira? Saya Bu. Ya, siapa itu? Rizka, silakan Rizka. Yang pertama, untuk membuat model matematika, menentukan dulu hal-hal penting, kemudian membuat permisalan. Setelah itu yang Ya, kedua, bagus. menyelesaikan SPLDV dengan menyelesaikan SPLDV dengan metode eliminasi, membuat model, kemudian menyamakan koefisiennya Bu dari variabel yang akan dihilangkan. Jika salah satu variabelnya sudah sama, maka kita kurangkan kedua persamaan tersebut. Ya, kira-kira yang lain mempunyai pendapat lain nggak? Siapa yang mau bisa membantu Lisa? Nah, yang disampaikan Rizka tadi itu sudah bagus. Di mana yang pertama adalah kita membuat model matematika, maka yang kita pertama tentukan adalah membuat hal-hal penting. Kemudian membuat permisalan, baru kalian bisa membuat modelnya. Dan yang kedua, menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel menggunakan metode eliminasi. Yang pertama, kalian harus menyamakan dulu koefisiennya, koefisien dari variabel yang akan kalian eliminasi. Nah, tadi Rizka tidak hanya mengurangkan saja untuk menghilangkan variabelnya yang lain, bisa juga menjumlahkan. Apabila nilai koefisiennya itu sama, tandanya sama, berarti kita bisa kurangkan. Kalau tandanya berbeda dari koefisiennya, yang satu positif dan yang satu minus, bisa kita jumlahkan. Itu kurang lagi sedikit aja Rizka, sudah bagus itu tadi ya. Nah, setelah itu kegiatan kalian setelah ini adalah menuju Google Classroom. Kalian Ibu harap untuk memberikan refleksi dari pembelajaran kita hari ini. 1, materi apa yang kalian pelajari hari ini. 2, materi yang kalian sukai. Dan 3, materi yang masih kalian anggap susah. Kemudian kalian menjawab evaluasi. Ibu juga sudah sematkan evaluasi pada Google Classroom.
Nah, di Google Classroom kalian harus menjawab soal evaluasi tersebut sebagai acuan pada Ibu untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian dalam mengikuti pelajaran hari ini. Dan setelah itu kita akan melakukan kegiatan penutup pada Google Classroom dan berdoa di sana ya. Kalau begitu terima kasih buat hari ini. Kalian sudah baik sekali mengikuti kegiatan hari ini. Sekarang kita lanjutkan ke Google Classroom. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu.